شايلillah 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 يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايلillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, faqad qala Allah ta'ala hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wa qala an-nabiyyuna al-karim utlubul ilma walau bisin fa innal malaikata tad'u aznahataha li talibil ilmi ridwan bima yatlubu. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mufarrija kulli karbin wa ya mukhrija dinuni yauma asura wa ya jami'a samli yaquba yauma asura wa ya ghafira dhanbi Dawuda yauma asura wa ya kashifat durri ayyuba yauma asyura wa ya sami'a da'wati Musa wa Haruna yauma asura wa ya khaliqa ruhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma asura wa ya rahmanud dunya wal akhirati tawil umurana fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhoka ya arhamar rahimin. Wahyina hayatan tayyibatan wa tawaffana alal islam wal iman ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nafa'ana bi ulumihim kulliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Allah Ta'ala alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina nyaeta jalma-jalma atau orang-orang
Yazunnuna, yang berprasangka. Yukinuna, tegas nama ngayakinkan, yang meyakini. Annahum, kana yen saknyana itu jalma-jalma ladina ya, mulaku eta bakal mendakan, akan menemui mulaku rabbahum, Rabbihim eta Rabbihim ka pangerana itu ladina bil ba'si, dengan ba'ats atau pembangkitan di alam kubur atau di alam akhirat, pembangkitan di padang mahsyar. Wa annahum, jeung sanyana itu jalma-jalma, ilaihi ka rob rojiuna eta anu baralik deui. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelumnya menjelaskan bahwa meminta pertolonganlah kalian kepada sabar dan sholat. Yang disebut sabar adalah al-habsu linafsi alama takrohu, adalah menahan nafsu dari apa yang dibenci oleh nafsu. Maksudnya nafsul lawamah dan nafsul amaroh. Nafsul lawamah tidak suka kebaikan, nafsul amaroh yang memerintahkan kejahatan. Sesuatu yang dibenci oleh nafsul lawamah dan nafsul amaroh ditahan, itu disebut sabar. Walaupun sabar ini pahit dan akan terus-terus pahit selama kesabaran masih ada. Jadi ketika kita bersabar, walaupun ada istilah habis gelap terbitlah terang, setelah badai akan ada pelangi, walaupun demikian, tapi kita harus siap dengan konsekuensi yang kita pilih, yaitu sabar itu memang pahit. Namun di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa ada yang lebih pahit daripada sabar, yaitu tarkud dunia, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya meninggalkan kenikmatan dunia akan lebih pahit daripada sabar, tapi kepahitannya ini sekaligus. Contoh, kita mendapat musibah, kemudian kita bersabar, terasa pahitnya kehidupan dalam musibah ini. Nah, ketika kita bersabar, ada angan-angan di dalam hati kita bahwa mungkin besok penderitaan ini akan berakhir, bahwa mungkin besok akan terbuka lembaran baru yang lebih indah bagi kita. Pengharapan itu akan membuahkan pahit yang kedua kali apabila apa yang diharapkan tidak terwujud. Ya, paham sampai di sini ya. Tapi ketika kita meninggalkan dunia sekaligus, meninggalkan kenikmatan dunia, pahit, tapi hanya saat itu. Ustaz, lamun meninggalkan kenikmatan dunia, apakah kita harus hidup susah di dunia? Bukan. Meninggalkan dunia itu dengan satu, meninggalkan kenyang, meninggalkan kenyang. Dua, menyedikitkan makan, menyedikitkan makan, dan meninggalkan kenyang. Kalau hanya menyedikitkan makan, porsi makan Pak RT sama Pak Nur Zaman ini beda. Pak RT mungkin satu piring kecil, kalau di Padang ini nasinya setengah, kalau Pak Nur Zaman mungkin 2 porsi ya. Ini umpama, ini umpama. Berarti Pak RT sedikit makan dong, atau Pak Nur Zaman banyak makan dong. Nah, yang dimaksud sedikit makan itu adalah berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ukuran sedikit itu bagaimana kadar kita. Kalau hanya makan setengah piring kita sudah kenyang, maka kurangi.
diaplikasikan dalam kehidupan lini-lini kehidupan yang lain, seperti bab harta. Kita cukup seperti ini loh. Kita sudah nyaman dengan rumah ukuran seperti di Perum ini, punya kamar 2, sudah cukup. Sudah cukup. Kita sudah cukup dengan kendaraan ini loh. Sudah bisa membawa istri dan 1 anak. Nah, kalau kita masih berhasrat untuk lebih daripada ini, kita sudah punya 1 kendaraan yang bisa mengantarkan kita bersama keluarga, dan anak kita misalkan tidak membutuhkan karena masih diantar oleh kita. Ketika ada hasrat untuk membeli kendaraan lain, itulah yang termasuk hubud dunia. Gitu ya, paham sampai sini ya? Jadi seseorang tidak termasuk hubud dunia dengan mempunyai 2 kendaraan, misalkan 2 motor, kalau memang kebutuhannya mengharuskan. Karena dia ada keperluan, bapaknya, anaknya juga ada keperluan setiap hari seperti sekolah yang harus menggunakan motor. Dalam lini-lini kehidupan yang lain pun harus diaplikasikan. Nah, itu adalah meninggalkan dunia. Contoh yang lebih konkret lagi, kita sabar ketika tetangga kita membeli mobil misalkan. Kita sabar hanya dengan mempunyai motor. Tapi dalam angan-angan kita, mudah-mudahan lah tahun depan mah kita kebeli, ya. Itu sabar. Sabar, mudah-mudahan lah tahun depan mah kita kebeli. Ternyata tahun depan kita tidak kebeli, pahit lagi tuh. Sabar lagi. Aduh, mudah-mudahan lah tahun depan. Sabar lagi. Makanya kalau meninggalkan dunia sekaligus nggak ada sakit lagi. Tetangga kita beli mobil, kan kita mah nggak butuh. Beres. Ntar kalau butuh juga Allah sediakan. Karena tidaklah nih, anak dulu ketika mau mukim, kata guru anak, aduh saya Pak Yai tidak punya tempat untuk santri. Kata Pak Yai, Allah tidak akan memberikan santri kecuali dengan tempatnya. Allah tidak akan memberikan santri kecuali dengan tempatnya. Jadi kalau kita mau mengajar, kita punya ilmu agama nih, kita mau mengajarkan ilmu agama, di mana ya saya tidak punya tempat, jangan jadi alasan. Silahkan langsung prak ngajar, nanti Allah berikan tempatnya. Jangan mau bikin tempat tapi muridnya nggak ada. Amalkan saja ilmu, nanti Allah beri tempatnya. Pun demikian, kita ini cukup loh hanya dengan kendaraan menggunakan sepeda motor. Kalau kita memang sudah harus pakai mobil, Allah nanti yang akan memberikan. Ustaz, saya ini sudah harus pakai mobil nih. Saya punya anak 4. Kalau pakai motor nggak bisa. Tapi kok Allah belum memberikan mobil? Allah berikan mobil. Kalau kita membutuhkan mobil, entah itu dengan rental, entah itu dengan tumpangan, entah itu dengan angkutan umum. Itu kalau meninggalkan dunia beres, nggak ada berat. Tapi kalau tidak meninggalkan dunia, sabar ya. Sekarang mah kita ngerental, tahun depan mah kita beli mobil. Ternyata nggak kebeli tuh, sakit lagi kan, pahit lagi. Sabar ya. Nah gitu. Jadi yang lebih enak ini tinggalkan dunia. Maksud meninggalkan dunia adalah mengambil dunia sesuai porsinya, bukan sesuai nafsunya, bukan sesuai keinginannya. Apalagi zaman sulit, belilah barang yang kita butuhkan. Ini konsep sekarang nih. Sekarang ekonomi sudah sulit. Jangan-jangan tahun depan ekonomi sudah gelap ya. Kalau lihat internasional, sekarang ini kita sulit. Tahun depan jangan-jangan kita ini sudah gelap. Sudah gelap. Bangladesh sampai bangkrut. Sampai bangkrut. Karena apa? Karena dunia. Karena dunia. Minta tolonglah kepada sabar. Nah, kalau kita ada kesusahan, maka kita melakukan kesabaran, maka kesusahan kita ini akan tertolong. Kedua, meminta tolonglah kepada sholat. Kenapa? Karena sangat mulianya ini sholat. Bahkan Rasulullah apabila ada masalah yang berat, beliau melaksanakan sholat sebagai jawabannya, sebagai jalan keluarnya. Idza kharabahu amrun badaro ila sholat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang sekarang. Salat ini wa innaha lakabiratun. Salat ini wa innaha sesungguhnya salat lakabiratun adalah sangat berat. Sangat berat. Berat deh. Berat Pak.
keur ngalakukeun perjalanan kadangnya ada kudu eudeut padahal kagok keur kerja kadangnya ada dan can waktu udah keluar pan teu keluar berat keur sare kadangnya nu tahrim tuluy adzan subuh berat sirah teh berat sholat. Yakin Saifuddin Ibrahim jadi pendeta gara-gara nggak kuat sholat ya di pengakuannya ya. Kenapa saya jadi pendeta? Apakah ada yang kuat sholat 5 kali? Bahkan para pendahulu kita ini sampai bengkak loh mereka, saking rindunya akan sholat, terus aja sholat. Nah dia, orang-orang seperti dia ini nggak kuat. Harusnya hidupnya di zaman Nabi Musa yang sholatnya 1 hari 1 kali. Lagi disuruh 50. Iya. Lucu juga ketika lihat video dia ini. Saya keluar ini karena saya nggak kuat melaksanakan sholat. Apakah ada yang mampu untuk melaksanakan sholat 5 kali? Ya. Banyak kecil. Masalu salawatil khamsi kamasalin nahrin jarin ala babi ahadikum. Perumpamaan sholat yang 5 ini bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kalian. Kenapa di depan rumah kita? Karena kita di dalam rumah bisa mendengar suara adzan. Jadi bagaikan sungai yang mengalir di depan rumah kita. Yagtasilu fiha kulla yaumin hum samaroh. Kita mandi di sungai tersebut dalam 1 hari 5 kali. Famayabqa minadanas, maka tidak ada kotoran yang ada di tubuh kita karena kita membersihkan 5 kali sehari. Kita nih punya kejelekan ngomongin tetangga, pagi-pagi datang waktu duhur kita sholat duhur udah dihapus sama Allah dosanya. Habis sholat duhur ganti ngomongin mertua, datang asar sholat lagi dihapus lagi gitu ya. Habis tadi tetangga udah, mertua udah, siapa lagi ya? Oh Ustad, belum ngomongin Ustad. Habis asar ngomongin Ustad itu gimana ya? Kayak golek cepot gitu ngomongin Ustad itu. Kayak gimana ya, ganteng enggak, banyak tingkah gitu ya ngomongin Ustaz. Datang maghrib, sholat maghrib kehapus lagi. Habis maghrib kan nggak enak nih kalau nggak ngomongin, ganti ngomongin janda habis maghrib. Ya Allah, itu maksudnya. Nah sholat ini akan terasa berat ila alal khosiin, kecuali untuk orang-orang yang husu, maka sholat tidak akan berat. Siapakah orang-orang yang musuh ini? As-sakinina ila ta'at, adalah orang yang merasa nyaman dengan ketaatan. Jadi sholat tidak dianggap beban, karena memang sholat ini adalah bisa menjadi istirahat badan kita. Kalau kita panas, kerja panas-panasan, datang waktu duhur kita sholat kan istirahat, rehat, maka tidak akan berat. Sekalian rehat gitu sholatnya. Kedua, apabila sholat ini supaya tidak jadi beban, anggaplah sebagai terapi kesehatan untuk tubuh kita. Ruku, menghidupkan saraf-saraf yang mati. Sujud, menormalkan sirkulasi darah ke jantung dari otak. Terus aja seperti itu kan jadi, wah saya nih seger nih kalau habis sholat subuh nih. Nah gitu, jadi nggak jadi beban. As-sakinina ila ta'at adalah orang yang tentram dengan ketaatan. Jadi ketaatan ini dijadikan sesuatu sebagai kenyamanan. Refleksi. Lalu dijelaskan di sini alal khosiin dengan ayat yang tadi kita baca. Untuk orang-orang yang husu ini sholat tidak berat. Siapakah orang-orang yang husu ini? Orang yang cenderung melakukan ketaatan. Siapakah orang-orang yang cenderung melakukan ketaatan? Alladzina yadununa yukinuna annahum mulaku rabbihim, adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Bil ba'si, dengan hari ba'as, hari pembangkitan kelak di hari kiamat. Wa annahum ilaihim rajiun, dan dia kepada Allah akan dikembalikan. Orang-orang yang yakin 100%, bahkan diimani, bahkan dijiwai bahwa dirinya ini akan menempuh kematian, dan kematian itu adalah pintu bagi kehidupan yang abadi, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, nanti kalau kita ketemu sama Allah,
Apa yang harus kita pertanggungjawabkan dengan semua yang telah kita lakukan di dunia? Sedangkan kita sudah meyakini, sudah berjanji di hadapannya dulu di alam ruh bahwa kami ini akan melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kalau kami tidak melaksanakan sholat 5 waktu, bagaimana kami menghadapi Allah dengan sesuatu yang kami ingkari, yang kami salahi, yaitu tidak melaksanakan janji kami untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Pak, kita bicara masalah hutang sedikit. Ini kalau Bapak punya hutang, dunia ini akan terasa sempit, Pak. Hutang sama tetangga, mau keluar ada tetangga nggak jadi, waduh malu punya hutang. Atau ginilah, Bapak ngutang rokok ke warung tetangga, belum dibayar, besoknya nggak punya duit, tapi udah pengen ngerokok lagi, ngutang lagi nggak enak, kan gimana, repot. Apalagi kalau tetangga kita yang dihutangi ini mau hajat. Waduh mau hajat nih, harusnya mah dibayar hutang, sambil lah nambah buah tangan lah, gula, minyak sayur ya, karena hebat itu, hebat. Besoknya tetangganya datang ke rumah lagi, Waalaikum, nak bilang bapak nggak ada lagi keluar gitu. Ini sempit dunia. Tapi di dunia kalau kita punya hutang, kita masih bisa ngeles, kita masih bisa sembunyi, bahkan kita masih bisa datang, Pak minta waktu ya, bulan depan saya lunasi semua, masih bisa. Tapi kalau hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di hari Ba'as, di hari pembangkitan, semua orang akan dipanggil satu persatu untuk ditanyakan tentang hutangnya di dunia. Dan di sana tidak ada yang bisa ngeles, tidak ada yang bisa sembunyi, dan tidak ada yang bisa meminta tempo. Kan seyogianya mah, pantasnya mah ya, pantasnya ketika kita datang menghadap Allah dan kita punya hutang besar sama Allah, pantasnya mah kita sudah punya sesuatu untuk membayar hutang dan dilebihkan sedikit. Ya Allah, aku sudah bayar hutang sholatku karena aku laksanakan setiap hari dari semenjak aku balik sampai aku meninggal. Sholatku semua sudah kulaksanakan dan aku lebihkan untukmu ya Allah, dengan duhaku, dengan tahajudku, dengan awabinku, dengan hajatku, dan dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kan pantas Allah bahagia. Bapak datang nih ke rumah teman bapak, nih saya bayar hutang, katanya kamu mau hajatan ya, nih saya bayar hutang, mudah-mudahan ya, dan ini bantu-bantulah sedikit, ada minyak sayur lah 5 kilo buat bantu goreng-goreng. Kan yang dihutangkan tetangga kita itu, oh makasih ya, bahagia. Pun demikian kita ketika kita punya hutang sama Allah. Kalau kita lebihkan, ya Allah aku sudah bayar hutang puasaku setiap Ramadan dan aku lebihkan dengan puasa Asyura, aku lebihkan dengan puasa Dzulhijjah, aku lebihkan dengan puasa Ayyamul Bid, Senin, Kemis dan lain sebagainya. Kan pantas. Ya Allah, sudah aku bayar hutang zakatku. Setiap aku gajian, aku keluarkan 2,5% dari 1 juta yang aku dapat. Dan aku lebihkan dengan sedekahku kepada anak yatim di Asyura. Dan aku lebihkan dengan sedekahku kepada pengajian, kepada masjid, kepada majlis-majlis. Kan pantas. Ya Allah, sudah aku bayar hutangku, hutang hajiku, dan aku lebihkan dengan haji yang kedua kali, dengan umroh, dengan menghajikan orang lain, orang tua kita dan lain sebagainya. Kan pantas. Nah ini datang, ya Allah, sholatku bolong-bolong gimana ya? Ya udah dihukum. Ya Allah, puasaku ya udah dihukum. Ya Allah, ya udah dihukum. Gitu. Nah, sholat ini akan terasa ringan untuk orang-orang yang musuh. Siapa orang-orang yang musuh? Dia yang berkeyakinan bahwa dia akan menghadap Allah dengan hutang-hutangnya dan dia akan membayar hutangnya, karena dia ini orang musuh, sehingga sholatnya daek detol, dia yakin bakal ditagih ke Allah. Gitu mulaku robihim teh. Paham sampai di sini ya?
Wa innahum ilaihi rajiun, wa innahum ilaihi rajiun, dan dikuatkan lagi sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah. Dan kita punya banyak hutang sama Allah. Hutang taat kita, hutang baik kita, hutang amanat kita sebagai pemimpin, hutang amanat sebagai guru, hutang bakti kita kepada orang tua dan lain sebagainya. Yang hampir semua itu belum kita tunaikan secara sempurna. Ustaz, saya baru sadar, Ustaz. Belum saya tunaikan secara sempurna. Lalu bagaimana, Ustaz? Ajilu bis salat qabla al-faut wa ajilu bit taubat qabla al-maut. Segerakanlah salat sebelum habis waktunya, dan segerakanlah bertobat sebelum datang ajal, sebelum kematian. Bertobat dan sholatnya dikodok. Gimana ngodoknya? Habis sholat duhur, kodok duhur. Kalau kita ingat, oh kita ini cuman sholat duhur cuman 100 kali kelewat, udah langsung aja kodok 100 kali duhur. Kalau kita nggak ingat saking banyaknya, habis duhur kodok duhur, habis asar kodok asar, habis maghrib kodok maghrib, malam-malamnya habis sholat. Daripada tahajud, bahkan haram tahajudnya, orang yang masih mempunyai kodok sholat, habiskan waktu untuk kodok. Ini kasih sayang ulama menjelaskan seperti ini, karena ketika kita menghadap Allah dengan hutang kita yang menumpuk, pertama tidak bisa ngeles, kedua tidak bisa sembunyi, ketiga tidak bisa diundurkan karena memang hari pembalasan. Udah jatuh tempo nih kata Beri, nggak bisa, enggak, kamu harus keluar, rumah ini akan saya lelang. Nggak bisa, enggak nih, karena ini hari baas, hari pembangkitan, kamu harus dihukum. Kita masih punya waktu. Jangan-jangan Allah masih memberikan umur kepada kita itu hanya memberikan sedikit waktu untuk bertobat. Kudu kadinya mikir, tenang weh, urang ngorekan ulah buat teuing maut mah teu kudu nungguan kolot. Jadi anu ngora buah urang teh dibere hirup keneh teh ku Allah rek diberi kesempatan pikeun tobat. Kamu budak ngorain apa? Asar teh main bola, Pak. Poho ada teh kan sholat asar teh. Poho. Kodoan. Wah, iya dulu saya main bola ya. Sama anak-anak rame. Kodoan ayeuna. Kodoan. Puasa osok godin, Pak, baheula. Ngaku lah. Godin puasa. Kodoan ayeuna. Zakat. Ya. Haji kumaha asuh? Haji mah nya lain urusan lain urusan daek tidak urusan mampu lamun nisab. Kodoan lamun lieur ngodoanana nya geus we. Pokona sapeuting ayeuna urang ngodoan teh duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5 poe ka kodoaneun teh sapeuting terus-terusan. Berarti sapeuting 5 poe tah 5 terus-terusan bahasa penting 5 poe 10 detik itu mungkin. Pan Ustad salat sunat teh pikeun nambalan salat fardu nu barolong, lain nu tinggalin nu bolong. Salat fardu yang kurang sempurna disempurnakan dengan salat sunat. Ari salat fardu nu tinggalin mah teu bisa digantian ke salat sunat. Teu bisa. Harus diganti dengan fardu lagi. Qada. Itu pun lihat para ulama. Karena waktu ini tidak bisa diulang. Sholat yang kemarin bukan sholat yang sekarang loh. Isya yang kemarin bukan isya yang sekarang. Ya iya, dia takut aja isya kemarin usah di isya sekarang mau usah di suana, beda. Ya. Jadi sholat ini sangat terasa berat, yakin berat. Padahal sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Pak, coba kalau Bapak perhatikan, ini untuk menambah kekhusyuan dalam sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah akan menjawab dari Al-Fatihah yang kita baca. Di sana kita berbincang-bincang sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab, wahai hambaku, kau telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, kau telah ngalem kepadaku. Ngalem apa sih? Ya masih muji juga ya, cuman beda ya sedikit.
Maliki yaumiddin, kau telah mengagungkanku. Majadani abdi, kau telah mengagungkanku. Kata Allah, langsung dijawab nih. Ini diimani sama kita, diingat-ingat kalau sholat. Kalau kita baca, oh Allah tuh menjawab seperti itu. Langsung diingat-ingat ke situ ya. Ini diantara kunci belajar khusyuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku beribadah dan kepadamu lah aku meminta. Allah akan menjawab. Apa jawaban Allah? Hada amruka wa amri. Ini urusanmu dan urusanku. Urusanmu beribadah, urusanku memberikan rizki kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mintalah apa yang kau minta, pasti akan kuberi. Lalu kita serentak bersama makmum bareng nih, bareng imam bareng ya. Kalau susah bareng kasih kode aja, Rabbi firli, amin, bareng. Karena amin imam ini berbarengan dengan amin para malaikat. Kalau malaikat mengaminkan, berarti ijabahnya ini sudah. Nah, gitu. Nah, setelah itu dilanjutkan sholat dan dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Kalau ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbi gfirli warhamni wajburni warzuqni, ya Allah ampunilah dosaku, aku ampuni. Sebagaimana ikrar pembicaraan kita, kontrak kita dalam Al-Fatihah. Urusanku ini ketika kau meminta. Masya Allah, bagaimana kalau dilakukan seperti itu. Warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah, aku kasih sayangi engkau. Sebagaimana kontrak kita, hada nisbuka wa hada nisbi. Setengah, sholat ini dibagi dua, setengah untuk kita, setengah untuk Allah. Untuk kita yaitu permintaan yang ada dalam sholat, untuk Allah yaitu pujian kita. Warhamni, kasih sayangilah aku ya Allah, aku kasih sayangi. Sebagaimana telah aku sanggupi dalam Fatihah, bahwa aku akan memberi apa yang kau minta. Wajburni, tutupilah atau gantilah semua kekuranganku. Warzuqni, berikanlah rizki kepadaku. Oh, sampai apalagi kalau subuh ya. Makanya subuh ditambah kunut. Allahumma hdini fiman hadait, berikanlah hidayah seperti orang-orang yang pernah kau berikan hidayah, dan lain sebagainya. Terus kalau sampai seperti itu, masa sih sholat masih berat? Ya, coba belajar dijiwai seperti itu, dijiwai seperti itu. Jam 10 ya, waktu nggak kerasa, cuma satu ayat. Dikit lagi. Lanjutnya ini. Lanjut. Wa annahum, dan sanyana itu ladina orang-orang, alladzina orang-orang ilahi kepada Allah rajiun, eta akan kembali fil akhirati, di akhirat. Fayujaji, tuluy dibalas, fayujaji tuluy ngabalas Allah him ka itu ladina. Imani bahwa kita akan meninggal menghadap Allah dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, maka kita akan terdorong untuk melaksanakan sholat tuh gimana nih? Ya gitu. Itu yang menjadi faktor kehusuan kita. Jadi kesolatan moal heureuy, moal ingat ka mana wae da diarahkeun ku urang karena pemaknaan bismillah, pemaknaan Al-Fatihah yang tadi disebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Dan hati kita ini diniatkan, kuserahkan puji ini, alhamdulillahirabbil alamin, kuserahkan puji ini kepadamu ya Allah. Dan kita tahu Allah menjawab hamidani abdi ar-rahmanir-rahim, kuserahkan sana pangalem, sana atau pujian lah, sana ini kepadamu ya Allah. Kuserahkan pengagungan, pengakuan ketuhananmu ini ya Allah, dengan maliki yaumiddin, sebagai raja di hari akhir. Mantap itunya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, naon jawabna? Allah, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah ngalam naon ya Pak RT? Ngalam teh
Hebat ya, gitu apa sih? Muji. Lain. Bukan, beda. Di Sunda mah ada muji sama ngalem, beda. Nyanjung. Nyanjung. Tersanjung. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah menyanjungku. Maliki Yaumidin, hambaku telah mengunggulkanku, ngagungkeun. Faddolani atau majadani abdi. Majada ngagungkeun. Bedanya ngagungkeun. Muji, memuji, menyanjung dan mengagungkan ini satu yang berbeda. Iyyaka na'budu wa nasta'in, hada nisbi wa hada nisbah. Setengah untukku, setengah untukmu. Untukku adalah yang kau persembahkan, sekarang, dan untukmu apa yang kau minta. Apa yang kau minta pada saat ini dan setelah selesai sholat, itu untukmu akan aku berikan. Yakinkan tak kadinya teu enak sholatnya, ya Allah. Komo lamun malam-malam portal lalu lintasna kersepi, yang lain masih tidur, langsung zrot ke Allah Subhanahu wa taala. Ari beurang mah kitu nya internet nya sok macet, nya loba portal apa bulit. Kok malam dijiwai seperti itu, Pak? Nangis, Pak. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah, ni'matia, akan nikmatku, allati anu an'amtu, anu nganikmatan kaula, alaikum ka aranjeun kabeh. Kumaha cara nginget nikmatnya? Bisyukri alaiha bituati, bisyukri dengan bersyukur, alaiha akan nikmat tersebut, bituati dengan realisasi, yaitu taat kepadaku. Pak Ustadz besok hadir ke rumah ya, saya mau syukuran, saya dapat nikmat, akhirnya syukuran nih, Drot ya, syukuran jamuan, tapi berjamaahnya belum dilaksanakan, maka hakikatnya dia itu belum termasuk orang yang bersyukur. Hakikatnya dia itu belum termasuk orang yang bersyukur. Karena hakikat bersyukur itu adalah dengan melaksanakan taat kepada Allah. Hajatan, tasyakuran, walimatul arus, hiburan organ tunggal. Berarti di mana syukurnya? Kurang ya. Di mana syukurnya? Tapi Pak Ustadz jangan disampaikannya ke tetangganya. Soalnya kan kita masih gali pakai organ, nanti disebutnya wah Ustadz fanatik ini. Ya wow situ. Kabur matang yang batil. Yang nanggap organnya Ustadz. Iya, kalau RT kan wajar ya teh ya, nanggap organ. Jangan ya, RT jangan wajar. Ya, jangan. Jangan, nggak ada yang wajar ya. Maaf nggak ada yang wajar ya. Aduh. Di sini disebutkan ya, dengan bersyukur, realis syukur itu bitaati, dengan melaksanakan taat. Walaupun dia tidak ngondang, tidak jamuan, tapi setelah dia dapat rezeki, dia jadi getol ke masjid. Itulah hakikat orang yang bersyukur. Yang tadinya nggak ikut ngaji tafsir, sekarang ikut ngaji. Mantap. Aduh. Wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Allah, fadoltu, telah mengunggulkan aku, kum, kepada kalian. Karena sesungguhnya aku telah meluhurkan atau mengunggulkan kalian. Abaikum, maksudnya mah kalian dan bapak-bapak kalian yang lalu. Diluhurkan, diunggulkan alal alamin, daripada seluruh alam semesta. Daripada seluruh alam semesta. Alami zamanihim, maksudnya seluruh alam pada zaman itu. Karena Bani Israel ini diagungkan oleh Allah daripada alam semesta, tapi lebih unggul dari umat Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada zamannya saja. Pada zamannya saja. Oh, turunan Nabi itu Bani Israel. Ay alami zamanihim. Wallahu alam bisawab. Ini alasan untuk kita bersyukur kepada Allah, melakukan ketaatan. Kita bentuk terima kasih sebagai makhluk yang diunggulkan oleh Allah dengan melakukan ketaatan, bentuk terima kasihnya. Kata Allah, ingatlah ketika aku berikan nikmat kepadamu dan kepada abah-abahmu, bersyukurlah dengan melakukan taat kepadaku, dengan melakukan, dan sesungguhnya aku telah mengunggulkan engkau daripada makhluk-makhluk yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.